Selamat datang di channel Trading for Better Life. Hari ini IHSG ditutup naik 0,80% ke angka 6.162. Selain video ini, kami juga akan mengupload satu video lagi pada jam 8 malam nanti yang akan membahas sektor CPO yang mulai bergerak naik. Dan di video ini saya akan coba menganalisa dua saham yang ada rencana akan membagikan dividen bulan depan dan beberapa saham yang masih bisa teman-teman amati. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang mau merequest saham untuk dianalisa, bisa like dan komentar pada postingan Instagram Trading for Better Life yang dipost setiap hari Selasa dan Jumat. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan diupload setiap harinya. Saham pertama akan saya analisa hari ini adalah saham ASII. Saham ASII hari ini naik hampir 5% ke harga 5.325. Bisa teman-teman lihat, sebelumnya ASII sempat turun di bawah garis EMA 50 dan 150 dan sempat mendekati support psikologisnya di harga 5.000. Tapi hari ini ASII naik lumayan tinggi dan telah kembali naik di atas garis EMA 50 dan 150. Memang ini belum terkonfirmasi bahwa break dari kedua garis ini, tapi dengan candle sesolid ini ASII berpotensi untuk terkonfirmasi break dari garis EMA 50 dan 150. Dan hari ini jika kita lihat, ada berita bahwa ASII akan membagikan dividen interim senilai Rp45 per lembar saham. Jadi untuk saham date-nya jika kita baca di tanggal 7 Oktober, jadi pembayaran dividennya di tanggal 29 Oktober. Jadi untuk teman-teman bertanya, apabila teman-teman pada saat bursa ditutup tanggal 7 Oktober masih mempunyai saham ASII, teman-teman akan mendapatkan dividen. Jadi masih hold minimal sampai tanggal 7 Oktober. Atau baru entry tanggal 7 juga masih bisa. Dan dari data broker summary, jika kita lihat kenaikan hampir 5% ini disertai akumulasi dengan jumlah besar. Dan asing juga hari ini terlihat masuk dengan jumlah yang lumayan besar. Dan dalam satu minggu ini jika kita lihat asing terus masuk melakukan akumulasi pada saham ASII. Dan jika kita perhatikan selama 2-3 minggu terakhir ini pun asing memang terus masuk melakukan akumulasi pada saham ini. Jadi dari data yang kita dapat, saya lihat ASII masih ada potensi untuk naik mencoba menembus resisten harga 5.400. Apabila masih gagal break, ASII masih ada potensi untuk turun kembali mengetes garis EMA 50 dan 150. Bisa kita lihat garis EMA 150 saat ini berada di sekitar harga 5.225, sedangkan untuk garis EMA 50 di sekitar harga 5.175. Jadi apabila teman-teman hari ini belum sempat entry membeli saham ASII, lebih baik tunggu kembali di garis EMA 50 dan 150 ini. Selanjutnya saya akan menganalisa saham UNTR. UNTR hari ini masih lanjut naik 6% lebih ke harga 25.500. Dan bisa kita lihat di grafik, satu minggu terakhir ini UNTR sudah bergerak sangat uptrend. Karena memang terdampak positif dari kenaikan harga batubara. Bisa kita lihat sebelumnya UNTR juga masih bergerak sideways, sempat turun menyentuh garis EMA 50. Tapi saat menyentuh garis EMA 50, UNTR masih bisa bertahan dan bergerak naik. Jadi setelah bertahan, rebound, terus bergerak naik. Dan jika kita perhatikan saat ini sudah dekat dengan resisten di harga 26.000. Jadi sebelumnya harga 26.000 merupakan support dari saham UNTR. Beberapa kali menyentuh harga 26.000, UNTR masih bisa rebound. Setelah gagal bertahan, saat ini sudah berubah menjadi resisten kuatnya. Jadi apabila teman-teman sudah berhasil membeli saham UNTR di harga bawah, bisa pertimbangkan untuk take profit apabila terlihat UNTR masih gagal break dari harga 26.000. Dan untuk berita juga bisa kita lihat UNTR juga membagikan dividen bulan depan. Bisa teman-teman baca di sini untuk dividennya senilai Rp335. Untuk saham di pasar reguler di tanggal 6 Oktober. Dan untuk pembayaran dividennya di tanggal 22 Oktober. Dan dari data broker summary bisa kita lihat kenaikan 6% ini masih disertai adanya akumulasi dengan jumlah besar. Dan asing hari ini juga masih masuk melakukan akumulasi dengan jumlah besar. Dan dalam satu minggu terakhir ini bisa teman-teman lihat asing terus masuk dengan jumlah yang sangat besar. Jadi memang masih ada potensi UNTR untuk naik mencoba break dari harga 26.000. Apabila berhasil break, maka target berikutnya jika kita lihat adalah di sekitar harga 28.000. Jadi apabila harga 26.000
berubah menjadi support, maka resisten berikutnya di harga 28.000. Jadi apabila teman-teman ingin hold untuk trend lebih lama, selama garis uptrendnya belum patah, teman-teman masih bisa hold. Berikutnya saya akan menganalisa saham INKP. INKP hari ini naik lumayan tinggi 15% lebih ke harga 8.125. Bisa kita lihat di grafik, kenaikan ini membuat INKP berada tepat di resisten di harga 8.000. Harga 8.000 ini jika teman-teman lihat sebelumnya berusaha ditembus INKP, ternyata gagal break dan turun kembali di bawah garis EMA 50. Tapi pada saat menyentuh harga 7.000, INKP masih bisa bertahan dan mulai bergerak sideways kembali. Jadi di atas harga resisten 8.000 masih ada resisten EMA 150 yang saat ini berada tepat di harga 8.400. Jadi secara tren memang INKP saat ini sudah tidak bergerak downtrend. Tapi untuk mengkonfirmasi uptrend masih belum juga karena masih harus break dari garis EMA 150. Selama masih gagal break dari garis EMA 150, INKP masih akan bergerak sideways. Dan dari data broker summary, jika kita lihat kenaikan 15% ini masih disertai adanya akumulasi. Tapi akumulasinya tidak besar. Sedangkan asing masih melakukan sedikit distribusi. Sampai saat ini pun saya belum mendapatkan berita atau sentimen apa yang membuat INKP dan Tekim hari ini naik lumayan tinggi. Tapi biasa apabila besok masih terus bergerak naik, setelah itu biasanya baru akan keluar berita. Jadi hati-hati apabila setelah keluar berita dan tahu alasan kenapa INKP dan Tekim bergerak naik, teman-teman sudah harus mempersiapkan untuk take profit. Apalagi jika kita lihat ternyata INKP masih kesulitan untuk break dari garis EMA 150 ini. Karena kenaikan hari ini pun tidak ada akumulasi dengan jumlah besar. Jadi untuk teman-teman yang ingin meng-hold saham dan sudah berhasil membeli di sekitar harga 7.000, hold saja selama masih bisa bertahan di atas garis EMA 50 saat ini di harga 7.450. Sedangkan untuk teman-teman yang baru mau entry besok, sebaiknya juga tunggu kembali di sekitar harga 7.450 sampai 7.500 baru teman-teman entry kembali. Jadi walaupun masih ada potensi besok INKP melanjutkan kenaikan, sebaiknya jangan FOMO dan terus mengejar di harga atas. Di saham terakhir ini saya akan membahas grup Astra lainnya, yaitu saham AALI. Untuk saham sektor CPO lainnya, saya akan mengupload satu video lagi pada jam 8 malam nanti yang bisa teman-teman coba pelajari. Jadi saat ini untuk sektor CPO yang saya akan bahas adalah saham AALI karena bagian dari grup Astra. Bisa kita lihat saham AALI hari ini masih melanjutkan kenaikan dan ditutup naik 4% lebih ke harga 9.700. Dan secara tren saat ini memang AALI sudah mulai bergerak uptrend kembali karena sudah terkonfirmasi break dari garis EMA 150. Jadi bisa kita lihat, teman-teman bisa pelajari sebuah saham downtrend apabila mulai bergerak sideways dan berhasil break dari garis EMA 50, sudah mulai ada tanda-tanda untuk reversal trend. Jadi paling tidak apabila dia sudah berhasil break dari garis EMA 50, bisa kita konfirmasi garis downtrendnya patah. Jadi dorongan ke bawah sudah mulai nggak ada. Jadi yang sebelumnya bergerak turun, dipaksa turun terus. Setelah sideways berhasil break, bisa kita lihat saham ini terus bertahan di atas garis EMA 50. Dan 2 hari terakhir karena harga CPO mulai bergerak naik, saham ini juga mulai bergerak naik. Memang candle hari ini menurut saya kurang bagus. Karena ada shadow yang lumayan panjang atas dan bawahnya. Untuk garis MACD jika kita lihat saat ini masih mengarah ke atas. Dan dari data broker summary bisa teman-teman lihat kenaikan 4% ini masih disertai adanya akumulasi. Sedangkan asing hari ini mulai melakukan sedikit distribusi. Setelah kemarin masuk dengan jumlah yang lumayan besar. Jadi dari data yang kita dapat saya lihat minggu ini saham AALI masih ada potensi untuk naik mengetes resisten di harga 10.000. Tapi ingat karena candle hari ini kurang bagus, ada potensi saham ini akan berbalik arah saat menyentuh atau mendekati harga 10.000 ini. Jadi apabila teman-teman lihat minggu ini saham AALI saat mendekati atau menuju harga 10.000 ternyata gagal break dan mulai terbentuk candle hitam atau candle merah, teman-teman sudah harus hati-hati karena ada potensi untuk berbalik arah kembali turun ke garis EMA 150. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman.
Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.